Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kita pelajari hari ini yaitu ada konsentrasi, kemudian suhu, kemudian katalis, dan luas permukaan. Pada percobaan yang pertama, yaitu kita akan mempelajari pengaruh faktor konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, di sini sampel yang akan kita uji pada percobaan kali ini, di sini saya sudah menyiapkan pada kelima tabung reaksi. Pada tabung reaksi yang pertama, ya, pada tabung reaksi yang pertama ini isinya adalah 5 mili larutan natrium tiosulfat, ya, Na2S2O3. Kemudian pada tabung yang kedua ini adalah campuran antara Na2S2O3 sebanyak 4 mili. Saya tambahkan dengan 1 mili air. Kemudian pada tabung reaksi yang ketiga, di sini sebanyak 3 mili Na2S2O3 dan 2 mili air. Kemudian tabung yang keempat ini isinya adalah 2 mili Na2S2O3 dan 3 mili air. Dan tabung kelima di sini adalah campuran dari 1 mili Na2S2O3 dan 4 mili air. Nah, di sini terlihat bahwa komposisinya dari tabung 1 sampai 5 jumlah airnya semakin banyak, yang menunjukkan bahwa konsentrasi Na2S2O3-nya semakin sedikit atau semakin kecil. Kelima sampel yang akan kita uji ini nantinya akan ditambahkan sebanyak 2 mili larutan HCl 2 molar, ya, ke dalam masing-masing sampel, dan kita hitung nanti kecepatan laju reaksinya menggunakan stopwatch. Nah, kita tahunya dari mana? Nah, di sini sudah ada tanda silang, ya, dekat tabung reaksinya. Di sini terlihat tanda silang. Nah, nanti kita hitung laju reaksinya sampai tanda silangnya tidak terlihat pada masing-masing kelima sampel tersebut. Berikutnya kita tambahkan sebanyak 2 mili larutan HCl 2 molar. Kemudian kita hitung waktunya, nah, sampai tanda silang yang terlihat di sini nanti tidak nampak, ya. Baik, kita masukkan dulu HCl 2 molar. Nah, kemudian kita mulai stopwatch-nya. Baik, kita hentikan. Tampak bahwa tanda silangnya sudah tidak terlihat. Kemudian kita lanjutkan untuk sampel yang kedua, perlakuannya sama, yaitu kita tambahkan sebanyak 2 mili larutan HCl 2 molar. Nah, kemudian kita mulai stopwatch-nya dan kita hentikan waktunya ketika tanda silang sudah tidak terlihat lagi. Kita ulangi untuk sampel larutan yang ketiga, ya, perlakuannya sama, ditambahkan dengan 2 mili larutan HCl 2 molar. Baik, tanda silang sudah tidak terlihat, maka kita hentikan waktunya. Perlakuannya sama untuk sampel yang keempat, kita tambahkan 2 mili larutan HCl 2 molar dan kita mulai waktunya. Baik, tanda silangnya sudah tidak terlihat, maka kita hentikan waktunya. Ternyata untuk sampel yang keempat membutuhkan waktu 4 menit 39 detik. Sekarang untuk sampel larutan yang kelima, kita tambahkan larutan HCl 2 molar. Kita mulai waktunya. Saya kira sudah tidak terlihat, ya, maka kita hentikan waktunya. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, 1 sampai 5 konsentrasi Na2S2O3 semakin kecil. Ketika keempat sampel larutan ditambah dengan HCl, ternyata menunjukkan waktu reaksi yang berbeda-beda sampai tanda silang menghilang atau tidak terlihat, yang artinya dapat disimpulkan bahwa
Semakin besar konsentrasi, laju reaksinya semakin cepat. Untuk percobaan yang kedua, yaitu kita akan mempelajari pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Bahan-bahan yang kita gunakan di sini ada larutan H2SO4 0,1 molar dan larutan KMnO4 juga 0,1 molar. Nanti masing-masing kedua larutan ini kita ambil sebanyak 1 mili. Kita tempatkan pada tabung reaksi, ya, sebanyak 4 buah tabung reaksi, jadi isinya sama. Nanti pada tabung reaksi yang pertama akan ditambahkan ini asam oksalat, ya, H2C2O4 sebanyak 2 mili. Kemudian nanti kita akan kocok, ya, atau kita kocok hingga terjadi perubahan warna, ya, dari merah ungu hingga tidak berwarna. Lalu kita catat waktu yang diperlukan. Itu untuk sampel yang pertama. Kemudian untuk sampel yang kedua, nanti kita panaskan dulu asam oksalatnya H2C2O4-nya dengan penanas air di sini hingga suhunya 40 derajat. Kemudian nanti kita campurkan juga ke dalam campuran H2SO4 dan KMnO4. Sedangkan yang pada percobaan yang ketiga, nanti H2C2O4-nya kita panaskan hingga suhu 50 derajat. Dan sampel yang keempat, nanti asam oksalatnya kita panaskan sampai suhu 60 derajat Celcius. Pada percobaan yang pertama, di sini campuran H2SO4 dan KMnO4. Sini akan saya tambahkan dengan H2C2O4 pada suhu 30 derajat Celcius atau yang tidak dipanasi. Nah, kita tuangkan. Kemudian kita mulai waktunya, kita tutup. Nah, kemudian kita kocok sampai terjadi perubahan warna merah ungu hingga tidak berwarna. Nah, ini sudah mulai jadi perubahan warna menjadi kuning. Nah, kita kocok terus sampai agak lebih bening lagi, ya, agak pudar warnanya. Pada percobaan pertama ini hingga larutan berubah menjadi tidak berwarna, ya, seperti ini. Ternyata membutuhkan waktu, kita hentikan selama 6 menit 6 detik. Untuk percobaan yang kedua, H2C2O4 ini kita panaskan hingga suhu 40 derajat Celcius. Kemudian kita tuangkan ke campuran H2SO4 dan KMnO4. Ya, kemudian kita mulai waktunya dan kita tutup dengan sumbat dan kita kocok sampai terjadi perubahan warna. Pada percobaan yang kedua dengan penambahan H2C2O4 pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, di sini tampak larutan sudah mulai tidak berwarna, ya. Bisa kita hentikan waktunya. Untuk sampel yang ketiga, larutan H2C2O4-nya dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius. Untuk sampel larutan yang ketiga, H2C2O4 telah dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius. Kemudian kita tambahkan ke campuran H2SO4 dan KMnO4. Nah, kemudian kita nyalakan stopwatch-nya. Pada percobaan yang ketiga dengan penambahan H2C2O4 pada suhu 50 derajat Celcius, di sini tampak larutan sudah mulai tidak berwarna. Nah, kemudian kita hentikan. Nah, untuk percobaan yang keempat, sampel larutan dipanaskan hingga suhu 60 derajat Celcius. Baru kita campurkan ke campuran H2SO4 dan KMnO4. Nah, kemudian kita nyalakan stopwatch-nya. Untuk percobaan yang keempat dengan penambahan H2C2O4 pada suhu 60 derajat Celcius, sini terlihat bahwa warna larutan sudah berubah menjadi tidak berwarna, ya. Sini maka dapat kita hentikan. Dari keempat percobaan pengaruh suhu yang kita lakukan, pada percobaan pertama dengan penambahan H2C2O4 pada suhu 30 derajat Celcius, ternyata membutuhkan waktu selama 6 menit 6 detik agar larutan menjadi tidak berwarna. Sedangkan pada percobaan kedua dengan suhu H2C2O4 sebesar 40 derajat Celcius membutuhkan waktu selama 3 menit 46 detik. Pada percobaan ketiga dengan suhu H2C2O4 sebesar 50 derajat Celcius membutuhkan waktu 2 menit 44 detik. Dan pada percobaan yang keempat dengan suhu H2C2O4 sebesar 60 derajat Celcius ternyata hanya membutuhkan waktu 1 menit 18 detik agar larutan
menjadi tidak berwarna. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu larutan yang akan direaksikan, membuat laju reaksi semakin cepat. Pada percobaan yang ketiga, kita akan mempelajari pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, di sini bahan yang kita uji yaitu KClO3. Kemudian di sini ada MnO2 yang kita gunakan sebagai katalisnya. Nah, kemudian alatnya di sini kita ada 2 tabung reaksi, kemudian pembakar spiritus dan korek, lalu di sini ada lidi. Nah, kita akan membakar KClO3, di mana KClO3 nanti jika dibakar akan menghasilkan KCl dan gas oksigen yang akan kita uji nanti dengan bara nyala api dari lidi. Nah, seharusnya nyala api dari lidi jika terkena gas oksigen maka akan lebih membara. Nah, pada satu percobaan yang pertama nanti KClO3 saja yang dibakar, kemudian yang kedua nanti KClO3-nya akan dicampur dengan MnO2 sebagai katalis. Pada percobaan yang pertama kita panaskan sebanyak kurang lebih 1 cm KClO3 padat. Kemudian nanti kita bakar juga batang lidi dan kita masukkan ke dalam mulut tabung reaksi dan kita lihat apa yang terjadi. Ya, kita coba panaskan dulu beberapa saat. Sambil kita bakar lidinya supaya membentuk bara. Kemudian coba kita masukkan ke dalam mulut tabung reaksinya. Kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan bara apinya. Terlihat bara apinya semakin meredup. Pada percobaan yang kedua kita akan coba panaskan. Di sini ada campuran KClO3 dan MnO2 yang masing-masing dengan jumlah yang sama sekitar 1 cm. Kita coba panaskan terlebih dahulu. Kemudian kita bakar juga batang lidinya sampai terbentuk bara. Kemudian kita coba masukkan ke dalam mulut tabung reaksi. Kita lihat di sini, bara apinya semakin besar. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, tadi kita membakar KClO3 saja, di tabung reaksi yang lain, di sini ada campuran KClO3 dan MnO2. Terlihat bahwa bara api pada KClO3 saja cepat mati, sehingga tetapi pada campuran KClO3 dan MnO2, bara api menyala semakin besar. Nah, di situ dapat disimpulkan bahwa MnO2 yang berperan sebagai katalis dapat mempercepat laju reaksi proses pembentukan gas oksigen sehingga bara api semakin membesar. Pada percobaan yang keempat, di sini kita akan mempelajari bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Percobaan yang kita lakukan di sini kita coba memasukkan di sini redoxon ke dalam gelas kimia yang telah berisi air. Nah, di sini salah satu redoxonnya dia sudah berupa serbuk halus, kemudian yang satunya masih berupa tablet. Nah, kita coba bandingkan nanti seberapa cepat pembentukan gas. Di sini kita memiliki masing-masing satu tablet redoxon, yang satunya berwujud serbuk, yang satunya masih butiran tablet besar seperti ini ya. Nanti kita masukkan bersama-sama dan kita lihat mana yang lebih cepat terbentuk gas. 1, 2, 3. Terlihat bahwa yang di sebelah kanan yang berupa serbuk, gas yang terbentuk lebih banyak. Ini kedua redoxon sudah habis. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa redoxon yang berwujud serbuk, yaitu yang luas permukaannya lebih besar, lebih cepat membentuk gas. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan yang lebih besar akan membuat laju reaksi menjadi lebih cepat.